Izinkan kami menyapa Bapak Ibu peserta sosialisasi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan sesi sosialisasi untuk POJK tentang penyelenggaraan produk bank umum. Perkenalkan, saya Aisyah dan nanti juga akan ada rekan saya, Mbak Belinda, yang akan turut dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Selain itu juga dari pengaturan syariah di sini ada dengan Bapak Audi dan Mbak Rima. Next slide, Mbak Lintang. Kita masuk ke latar belakang. Sebelum kita masuk ke pokok-pokok ketentuan, saya akan terlebih dahulu memaparkan latar belakang dan tujuan dari terbitkannya POJK ini, yang sebelumnya juga sudah disinggung oleh Pak Teguh dan Pak Anung. Pesatnya, perkembangan TI menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, dan telah mengubah banyak sektor kehidupan, termasuk juga dalam transaksi keuangan. Sehingga banyak hal yang perlu disesuaikan oleh perbankan dalam memberi layanan kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan TI juga mendorong adanya perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat. Kita ketahui bahwa manusia sebagai individu yang unik satu sama lainnya memiliki kebutuhan, persepsi, dan preferensi yang dapat berbeda. Sehingga diperlukan transformasi bagi bank yang sebelumnya menggunakan pendekatan produk sentrik menjadi customer centric. Nah, terjadinya pandemi COVID di seluruh dunia juga berperan sebagai katalisator dalam pemanfaatan TI. Pandemi COVID ini juga telah mendorong masyarakat untuk melakukan physical distancing, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan online transaction guna menghindari kontak dengan pihak lainnya. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian ataupun pengembangan layanan perbankan untuk mendukungnya. Kemudian, di sisi lain, untuk menciptakan inovasi layanan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari proses perizinan, UU Cipta Kerja juga sudah dimandatkan kepada lembaga-lembaga di Indonesia untuk mendukung perizinan yang berbasis risiko, sehingga ekosistem berusaha dapat lebih berkembang. Adapun hal-hal tersebut telah mendorong bank untuk bertransformasi, terutama pada era Bank 4.0 seperti saat ini, di mana diprediksi ke depannya bank akan jauh lebih berkembang dengan pemanfaatan berbagai teknologi terkini, sehingga dari sisi industri perbankan di Indonesia juga perlu bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi terkini dan melakukan inovasi layanannya. Dengan juga tetap menyesuaikan kepada kondisi masyarakat dan tetap memperhatikan fungsi utama dari bank. Nah, hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan OJK untuk tahun 2021 sampai dengan 2025, yaitu untuk mendukung transformasi digital bagi IJK termasuk juga perbankan. Hal-hal tersebut perlu didukung dengan pengaturan yang bersifat principle based. Nah, langkah dan bentuk dukungan yang dilakukan oleh OJK kepada industri, salah satunya dengan melakukan amandemen peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan produk bank. Sebelumnya telah diatur dalam POJK nomor 6 tahun 2016 tentang multi-license, kemudian POJK 18 2016 tentang manajemen risiko bank umum, dan juga untuk syariah diatur dalam POJK nomor 24 tahun 2015 tentang produk aktivitas bank syariah. Kemudian dilakukan amandemen atas ketentuan dimaksud dan diterbitkan POJK penyelenggaraan produk bank umum ini. Untuk muatan utama POJK produk sendiri itu kita yang pertama adalah reklasifikasi produk bank, mungkin masih di slide sebelumnya, Mbak Lintang. Kita sudah tidak mengenal lagi klasifikasi buku, sehingga kedepannya penyelenggaraan produk bank sudah tidak dikaitkan dengan modal inti. Nah, untuk klasifikasi produk bank juga akan disederhanakan menjadi produk bank dasar dan produk bank lanjutan. Selain itu, terkait dengan redesign proses perizinan produk bank, concern utama dari proses persetujuan saat ini yaitu proses yang cukup memakan waktu, yaitu bisa mencapai 60 hari, sehingga kedepannya disadari bahwa bank akan menghadapi ketidakpastian yang cukup tinggi, sehingga bank harus lebih agile dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Untuk mendukung percepatan dan inovasi perbankan, OJK melakukan redesign perizinan produk, yaitu dengan percepatan proses perizinan menjadi hanya 14 hari kerja.
Selain itu, juga dari mekanisme perizinan, untuk produk bank dasar nantinya akan hanya lapor, sedangkan produk bank lanjutan, izin dilakukan dengan mekanisme baru yang kita kenal dengan istilah piloting review dan instant approval. Next slide. Bapak Ibu, ini secara garis besar struktur dari POJK mengenai penyelenggaraan produk bank umum. Dilihat dari strukturnya, kami akan mengatur secara principle base dengan mengatur mulai dari bagaimana bank mengelola produknya, dari perencanaan hingga penghentiannya. POJK ini nanti akan terbagi menjadi 11 bab dan 38 pasal, dan akan dilengkapi dengan lampiran untuk menjelaskan mengenai klasifikasi produk, persyaratan, serta alur perizinannya. Bisa kita lihat di sini bab 2. Bab 2 itu akan berbicara mengenai redefinisi dari produk bank. Kemudian di bab 3 kita akan bahas mengenai pengelolaan risiko penyelenggaraan produk bank. Dan di bab 4 ini sendiri terkait dengan mekanisme penyelenggaraan produk bank baru dengan mekanisme yang baru. Kemudian di bab 5 kita akan bahas mengenai penghentian produk bank itu sendiri. Kemudian di bab 6 itu terkait dengan pelaporannya. Dan selanjutnya bab 7 terkait dengan aspek perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip syariah. Kemudian terakhir di bab 8 substansinya adalah mengenai mekanisme penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bank sendiri. Next slide. Pada ketentuan sebelumnya, yang kita kenal dengan produk itu yaitu berupa instrumen keuangan, sedangkan aktivitas yaitu berupa jasa. Namun pada prakteknya, dengan perkembangan layanan yang ada, sulit untuk dipisahkan antara produk dan aktivitas. Sehingga dalam POJK ini menjadi perjelas bahwa kegiatan usaha bank dalam bentuk apapun bisa berupa produk, layanan, maupun jasa yang tujuannya untuk kepentingan nasabah, nantinya kita sebut sebagai produk bank, sehingga tidak ada lagi istilah aktivitas. Sedangkan kegiatan untuk kepentingan bank sendiri akan diatur dalam mekanisme tersendiri. Yang kedua yaitu terkait dengan rencana penyelenggaraan produk bank atau RP2B, sebagai tools bagi bank dan juga pengawas dalam rangka perencanaan produknya, serta untuk menyesuaikan dengan mekanisme perizinan yang baru. Dalam POJK ini diatur suatu dokumen yang perlu disusun oleh bank sebagai dasar penyelenggaraan produk bank untuk 1 tahun ke depan, yaitu RP2B. Mengingat rencana penerbitan produk bank dalam RBB ke depannya akan lebih bersifat umum dan strategis, maka dokumen RP2B ini akan menjadi penjabaran dari RBB yang telah disampaikan oleh bank. Kemudian secara umum juga diatur dalam POJK ini bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan produknya. Juga penyelenggaraan produk perlu memperhatikan kesesuaian dengan strategi dan rencana bisnis bank, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Poin penting lainnya dalam bab ini yaitu bank harus memastikan terciptanya konvergensi penyelenggaraan produk bank, yaitu kondisi di mana setiap pihak, fungsi, atau proses dalam penyelenggaraan produk bank terkoordinasi dengan baik sehingga penyelenggaraan produk dapat dipertanggungjawabkan atau dikenal dengan responsible innovation. Ya, kita masuk ke bab 2. Ini terkait dengan produk bank sendiri. Kedepannya akan dilakukan simplifikasi produk, di mana klasifikasi produk akan dibagi menjadi hanya 2, yaitu produk bank dasar dan produk bank lanjutan. Produk bank dasar ini menggambarkan produk yang memang merupakan fungsi utama dari bank, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta ada beberapa produk yang dinilai OJK karakteristiknya sederhana dibandingkan dengan produk lainnya. Dalam POJK ini diatur beberapa produk yang sebelumnya memerlukan persetujuan menjadi masuk ke dalam klasifikasi produk bank dasar sehingga penyelenggaraan ke depan akan lebih mudah. Seperti misalnya untuk layanan nasabah prima, kemudian uang elektronik, dan juga APMK sebagai acquirer atau, dan penerbit. Untuk produk bank lanjutan, ini adalah produk di luar produk bank dasar yang akan masuk ke dalam klasifikasi ini.
Secara garis besar meliputi kegiatan berbasis TI, kemudian produk yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya terkait dengan sistem pembayaran, kemudian juga produk yang dilihat dari karakteristiknya bersifat lebih kompleks, serta risikonya juga lebih tinggi dari produk bank dasar. Sebagai panduan bagi bank untuk mengidentifikasi produk yang akan diajukan, maka dapat melihat daftar produk bank dasar pada lampiran 1 untuk bank umum konvensional dan lampiran 2 untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. Namun lampiran ini akan bersifat dinamis. Nantinya berdasarkan pertimbangan tertentu, itu bisa baik dari OJK maupun masukan industri, OJK dapat mengupdate daftar produk bank dasar serta menetapkan produk bank lanjutan menjadi produk bank dasar. Selanjutnya, terkait dengan pencantuman daftar produk bank baru dalam RP2B. Bapak dan Ibu, dalam RP2B nantinya akan memberikan gambaran rencana penyelenggaraan produk bank dalam 1 tahun ke depan. Namun jika tidak ada rencana penyelenggaraan produk bank baru, bank tetap menyampaikan RP2B nihil. Untuk kriteria produk bank baru, ini tidak jauh berbeda dari ketentuan sebelumnya, namun akan ada penekanan pada kriteria yang kedua. Yang pertama yaitu produk bank ini tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh bank tersebut, atau merupakan pengembangan dari produk bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari produk bank yang telah diselenggarakan sebelumnya. Nah, di sini penekanannya adalah bagaimana bank menilai materialitas dari peningkatan eksposur risiko atas pengembangan produk yang akan dilakukan. Untuk memperoleh persepsi yang sama dan lebih jelas terkait dengan produk bank baru, dalam POJK ini, bank diwajibkan untuk memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan produk bank. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan risiko penyelenggaraan produk bank. Pada bab ini diatur mengenai penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penerapannya secara umum. Untuk mewujudkannya, bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk bank. Nah, itu paling sedikit meliputi sistem dan prosedurnya, kemudian identifikasi risiko, kemudian bagaimana metode pengukuran dan pemantauan risikonya, kemudian metode pencatatan akuntansi, analisis aspek hukum, kemudian juga tidak lupa transparansi informasi kepada nasabah. Selain itu, untuk bentuk pertanggungjawaban serta untuk menjaga kesesuaian dalam kebijakan dan prosedurnya, bank juga wajib menerapkan dan melakukan kaji ulang serta pengkinian berkala atas kebijakan dan prosedur sesuai dengan adanya perubahan internal dan eksternal sehingga penyelenggaraan produknya nanti akan tetap relevan. Next slide, mungkin Mbak Lintang. Next slide. Pada bagian ini dijelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyelenggaraan produk. Yang pertama yaitu kebutuhan nasabah, kemudian kecukupan modal. Ini memperhatikan kecukupan modalnya untuk menyerap risiko yang mungkin timbul atas penyelenggaraan produk bank. Selain itu, bank juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, antara lain dengan penyiapan SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan pemahaman yang menyeluruh atas produk yang diselenggarakan, termasuk juga atas risikonya. Selain itu, bank juga memperhatikan aspek edukasi kepada nasabah dan juga kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, bank juga perlu memperhatikan ketentuan terkait lainnya, seperti ketentuan APU PPT, MRTI, ataupun ketentuan terkait produk yang diatur secara khusus atau tersendiri. Next slide. Selanjutnya kita akan masuk ke alur penyelenggaraan produk bank baru. Jika sebelumnya ada beberapa produk yang masih memerlukan persetujuan, nah untuk produk yang masuk ke dalam produk bank dasar ini hanya memerlukan laporan realisasi saja.
yaitu paling lama 5 hari kerja setelah penyelenggaraan. Untuk yang kedua, yaitu produk bank lanjutan baru. Ini perlu kita lihat dulu apakah dapat dilakukan uji coba terbatas. Kemudian jika ya, maka dilakukan perizinan dengan review proyek uji coba terbatas atau piloting review dengan maksimal pemrosesan di OJK selama 14 hari kerja sejak permohonan izin. Namun, jika tidak, namun jika tidak perlu karena kondisi tertentu sesuai dengan yang diatur dalam POJK ini, maka piloting review dapat untuk tidak dilakukan. Namun demikian, batas pemrosesannya juga tetap sama, yaitu 14 hari kerja. Untuk instant approval, ini adalah mekanisme perizinan yang merupakan insentif bagi bank dengan KPMR, GCG, dan penanganan IT yang memadai. Insentif ini dapat diberikan bagi bank yang memenuhi kriteria dimaksud dan mengajukan perizinan untuk penyelenggaraan produk bank lanjutan baru berupa pengembangan kegiatan berbasis TI. Insentif ini kita kenal dengan istilah instant approval yang prosesnya akan lebih singkat, yaitu paling lama 10 hari kerja. Untuk secara detail mungkin kita masuk ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu piloting review. Berikut ini secara detail terkait dengan proses perizinan piloting review, di mana sebelum melakukan uji coba, bank perlu menyampaikan rencana piloting kepada pengawas 5 hari kerja sebelum pelaksanaannya, dengan menginformasikan antara lain ruang lingkupnya. Itu bisa berupa target ujinya, jangka waktu, kemudian wilayah cakupan uji, maupun limit transaksi. Nah, bank juga dapat melakukan launching dalam ruang lingkup terbatas, yang ruang lingkup ini sendiri diserahkan kepada bank, dan tentunya didukung dengan alasan yang mendasari sesuai dengan kompleksitas dari produk bank yang akan diuji cobakan. Jika bank akan melibatkan nasabah dalam proyek uji coba ini, maka bank juga memerlukan konsen dari nasabah. Melalui mekanisme piloting ini diharapkan bank dapat mengidentifikasi kendala, permasalahan, serta penyelesaian dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan produknya. Selain itu, dalam proses ini juga dapat dilakukan review oleh pengawas, sehingga sebelum pengajuan izin ke OJK itu sudah dapat teridentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian pada produk yang akan diajukan tersebut. Jika seluruh prosesnya sudah selesai, maka secara administrasi bank dapat menyampaikan pengajuan izin kepada OJK dengan mensubmit dokumen secara lengkap melalui sistem elektronik OJK dan akan diproses paling lama 14 hari kerja oleh OJK. Nah, bagaimana dengan mekanisme yang tanpa piloting review? Prinsipnya sebenarnya mirip seperti yang dilaksanakan saat ini, namun untuk mengajukan izin tanpa piloting review itu terdapat beberapa kriteria, seperti penyelenggaraan produknya dalam rangka pelaksanaan program pemerintah, kemudian bank dapat melakukan pembuktian bahwa piloting memang tidak perlu dilakukan, ataupun karena merupakan produk yang terkait dengan produk LJK non-bank yang prinsipnya juga memperoleh izin terlebih dahulu dari otoritas berwenang sebelum diselenggarakan. Untuk waktunya sendiri, pemrosesannya sama, yaitu 14 hari kerja paling lama. Untuk mekanisme insentif, perizinannya akan berupa pemberitahuan saja kepada OJK, dan apabila dalam waktu 10 hari kerja pengawas tidak memberikan tanggapan ataupun sanggahan, maka izin OJK akan berlaku secara efektif dan dapat diselenggarakan langsung oleh bank. Untuk penerimaan insentif ini diberikan bagi bank yang memenuhi persyaratan penilaian KPMR dan GCG 1 atau 2 berdasarkan periode penilaian TKS terakhir, serta memiliki infrastruktur dan manajemen TI yang memadai. Terkait pemberian insentif ini, OJK akan tetap dapat melakukan pemantauan dan apabila terdapat pertimbangan tertentu, maka pengawas dapat meminta bank untuk tetap menggunakan mekanisme piloting review. Nah, atas produk-produk bank yang telah memperoleh izin tersebut, maka bank harus menyelenggarakannya maksimal dalam 6 bulan sejak memperoleh izin dari OJK. Atau izin akan menjadi tidak berlaku dan bank akan perlu menyampaikan permohonan izin kembali untuk penyelenggaraannya.
Selanjutnya yaitu di next slide terkait dengan penghentian produk bank. Adapun penghentian produk bank ini inisiasinya akan ada dua. Yang pertama yaitu dari bank, kemudian juga atas perintah OJK. Untuk penghentian produk bank atas perintah OJK ini dapat berlaku sementara ataupun permanen berdasarkan pertimbangan pengawas nantinya. Nah, dalam hal bank diperintahkan untuk menghentikan produknya oleh OJK, terdapat tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh bank, yaitu pertama, bank perlu menghentikan penawaran penjualan atau perjanjian atau transaksi baru atas produk bank. Kemudian juga bank menyampaikan informasi tersebut kepada nasabah. Kemudian juga menyampaikan rencana tindak kepada OJK atas penghentian produknya paling lambat 1 bulan sejak bank diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan produk bank dan mengimplementasikan rencana tindak tersebut. Nantinya bank juga perlu mencantumkan produk yang dihentikan melalui laporan realisasi penghentian produk bank kepada OJK secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, dan September. Ini disampaikan maksimal tanggal 15 dari setiap akhir bulan dimaksud, dan itu pun disampaikan jika ada penghentian dalam triwulan tersebut. Next slide, kita masuk ke bab pelaporan. Nah, untuk pelaporan sendiri nantinya yang pertama yaitu untuk RP2B dan perubahannya akan disampaikan melalui aplikasi Sipena, sedangkan laporan ataupun hal-hal yang terkait dengan perizinan seperti permohonan izin, laporan realisasi produk bank dasar baru, kemudian laporan realisasi produk bank lanjutan baru sampai dengan penghentiannya itu dilaporkan melalui sprint atau dalam hal modulnya belum tersedia, nanti akan dilaporkan lebih dahulu melalui Sipena. Sedangkan untuk LRPTI dan perubahannya, untuk penyampaian laporannya sendiri akan masih mengacu kepada POJK MRTI. Untuk mendukung inovasi dan atas penyelenggaraan produk bank yang sangat dinamis ini, maka akan dibuka kesempatan revisi RP2B dan LRPTI menjadi 3 kali, yaitu paling lambat pada akhir bulan Maret, Juni, dan September tahun berjalan, sehingga nanti bank akan lebih luasa untuk penyesuaian. Namun, Bapak Ibu, untuk LRPTI ini perubahannya tidak berlaku secara keseluruhan, namun hanya berlaku apabila terdapat rencana pengembangan TI atas penyelenggaraan produk bank lanjutan untuk kegiatan berbasis TI. Nah, dengan dibukanya window perubahan RP2B ini sebenarnya diharapkan bank mencantumkan produk bank dengan lebih selektif dan mencantumkan produk yang kiranya memang sudah siap untuk diluncurkan sesuai waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya terkait dengan perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip syariah. Di sini bank diatur bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bank juga diwajibkan untuk memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan atau pengaduan nasabah yang beroperasi selama 24 jam dalam sehari. Nah, namun fungsi penanganan pengaduan nasabah ini medianya tidak kami batasi, dapat disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing bank. Selain itu, untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam penyelenggaraan produknya yang didukung dengan Fatwa DSN MUI dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Bank. Next slide. Bapak Ibu, jika tadi kita membahas mengenai produk bank yang dikhususkan untuk kebutuhan nasabah, maka pada bagian ini diatur mengenai penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bank itu sendiri, yaitu terdiri dari kegiatan terkait penerapan manajemen risiko bank, kemudian kegiatan terkait pelaksanaan strategi penempatan dana, dan kegiatan lain yang mendukung kelangsungan bisnis bank. Untuk mekanisme penyelenggaraannya sendiri, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, apabila bank memang sudah diatur secara khusus dalam ketentuan tersendiri, maka penyelenggaraannya mengikuti ketentuan tersebut. Misalnya di sini
untuk sekuritisasi aset dan kegiatan penyertaan modal yang sudah ada POJK-nya tersendiri, maka mengacu pada POJK dimaksud. Yang kedua yaitu untuk kegiatan yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan maupun permodalan bank, maka ini wajib memperoleh izin OJK dengan pemrosesan izin maksimal 14 hari kerja. Misalnya, yaitu penerbitan surat utang. Selanjutnya, untuk proses di luar dua mekanisme yang tadi disebutkan, maka mekanismenya yaitu cukup menyampaikan laporan realisasi maksimal 5 hari kerja setelah realisasi pertama kali. Nah, untuk media penyampaian sendiri, ini dilakukan melalui sprint atau melalui Sipena dalam hal modulnya belum tersedia. Next slide. Ini kita masuk ke bab pengaturan lainnya, kemudian pengaturan peralihan dan penutup. Yang pertama ini terkait dengan muatan dalam RBB tahun 2022. Hal yang banyak ditanyakan sebelumnya, itu terkait dengan hal ini dapat kami sampaikan bahwa nantinya dalam RBB tidak ada penyampaian lagi secara detail untuk produk per produk, namun akan berisi rencana yang bersifat strategis. Selanjutnya, untuk acuan proses perizinan, dalam hal POJK ini belum berlaku, maka mekanisme perizinannya akan tetap mengacu pada POJK yang terdahulu. Sedangkan pada saat POJK ini berlaku, maka penyelenggaraan produk bank menjadi mengacu pada POJK ini. Contohnya, misalnya pada POJK Trust, yang sebelumnya diatur bahwa perlu izin prinsip sebelum pengajuan izin definitif, maka hal tersebut tidak berlaku lagi dan setelah POJK ini diterbitkan dan berlaku, mekanismenya akan mengacu pada mekanisme yang diatur dalam POJK 13 ini. Kemudian untuk penyampaian RP2B pertama kali, itu periodenya akan sama seperti RBB tahun 2022, yaitu pada akhir November, bulan November 2021. Selanjutnya untuk periode berlakunya POJK, yaitu 3 bulan setelah diundangkan. Tujuannya apa? Sebenarnya agar bank juga dapat mempersiapkan secara internal untuk penyelenggaraan produk ke depannya, termasuk jika diperlukan penyusunan kebijakan ataupun prosedur untuk menyesuaikan dengan POJK ini. Nah, next slide. Bapak Ibu, ketentuan ini sudah dapat diakses. Mungkin semuanya juga sudah coba untuk mengakses dan sudah memiliki. Itu baik di website OJK maupun di kanal Sikepo yang juga tersedia dalam mobile apps. Nanti di dalam Sikepo ini Bapak Ibu juga dapat mengakses FAQ, kemudian ringkasan, infografis maupun materi sosialisasi dari ketentuan OJK ini. Demikian pemaparan materi atas POJK penyelenggaraan produk bank umum. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Aidia dan Ibu Belinda atas presentasinya. Kemudian sebelum kita lanjut ke tanya jawab dari rekan-rekan Direktorat Perizinan Pengaturan Perbankan Syariah, Bapak Takwa atau yang mewakili ada penambahan materi kah? Tidak Mbak, silahkan lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rima. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan berlanjut kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab seperti pelaksanaan sesi pertama tadi, Bapak Ibu kami persilahkan bertanya secara langsung pada fitur Q&A dan kemudian nanti narasumber akan menjawab secara live. Sebelum memasuki tanya jawab, kami sampaikan selamat siang, selamat bergabung kepada Bapak yang terhormat Bapak Edi Manindo Harahap selaku advisor setingkat Kepala Departemen dari Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan. Mohon izin kepada Bapak Edi, kami persilahkan jika ada message singkat dari yang disampaikan, Pak. Ya, makasih Mbak Widya. Saya mungkin singkat saja nih nanti meng-highlight apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Aisyah. Bapak Ibu rekan-rekan perbankan yang terhormat. Jadi kalau boleh saya
highlight sedikit ya, sebenarnya tujuannya apa kita mengeluarkan POJK nomor 13 ini. Jadi pertama, selain karena memang ini merupakan rangkaian dengan dikeluarkannya POJK 12 yang tadi pagi sudah dipaparkan dan didiskusikan, di mana di POJK 12 yang tadi pagi didiskusikan itu kan ada salah satu klausula atau ketentuan yang mengatakan bahwa buku klasifikasi bank berdasarkan buku kan udah dicabut lah, dihilangkan dan diganti menjadi KBMI. Nah, kalau buku itu kan singkatan dari Bank Umum Kegiatan Usaha. Jadi memang pada waktu itu buku dibuat untuk menentukan bank di buku berapa itu bisa melakukan kegiatan usaha apa saja. Jadi makin tinggi buku bank berarti dia bisa melakukan seluruh kegiatan usaha bank, makin rendah bukunya itu semakin sedikit kegiatan usaha yang bisa dilakukan. Nah, sekarang dengan hilangnya buku itu, kalau kita bicara mengenai kegiatan usaha berarti sudah tidak ada batasan-batasan lagi. Buku sudah dihilangkan menjadi KBMI, KBMI juga ada KBMI 1 sampai 4 dengan kriteria yang berbeda, dengan threshold modal inti yang berbeda, dan tidak lagi dikait-kaitkan kalau KBMI 1 hanya boleh melakukan kegiatan usaha apa, kalau KBMI 4 hanya boleh melakukan kegiatan usaha apa, tidak. Jadi pendekatannya sudah dalam rangka bank melakukan kegiatan usaha itu tidak dicantolkan atau dibatasi oleh berapa jumlah modal inti. Jadi kita sekarang lebih melihat seberapa mampu bank itu memanage risknya untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Jadi tidak ada lagi istilah bank buku 1 dibatasin kegiatan usahanya, yang bebas itu bank buku 4. Sekarang udah nggak ada, bukunya udah nggak ada, dan KBMI juga tidak menentukan kegiatan usaha apa yang bisa dilakukan bank berdasar KBMI-nya. Itu satu. Dan kedua, kenapa kita juga keluarkan POJK 13 ini, karena melihat kondisi dan dinamika perkembangan digital sekarang ini, di mana produk life cycle itu sekarang singkat, lebih cepat harus berubah mengikuti kondisi dan kebutuhan masyarakat dan konsumen, dan oleh karena itu juga dibutuhkan proses perizinan yang cepat supaya bisa tidak tertinggal lah produk-produk bank itu bisa mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, makanya pendekatan perizinan kita juga sudah berubah total nih Bapak Ibu. Saya bisa katakan ini satu perubahan approach yang sangat signifikan. Kalau zaman dulu sebelum adanya POJK ini, Bapak Ibu kalau mau mengeluarkan satu produk bank itu kan harus kirim berbagai dokumen ke pengawas Bapak Ibu. Lalu ada serangkaian list dokumen, saya tahu tuh, dan kadang-kadang Bapak Ibu sampai mengirimkan dokumen tuh yang setebal-setebal bantal. Dan dokumen yang setebal bantal itu harus dipelajari oleh pengawas untuk kemudian pengawas itu bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Jadi approach-nya berdasarkan dokumen. Dan prosesnya juga waterfall, berurutan dari meja ke meja urut gitu ya. Nah, itu kan proses perizinan yang istilahnya proses perizinan zaman kuno lah gitu ya, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Makanya sekarang approach kita kan lebih ke arah piloting review. Jadi Bapak Ibu silakan mengeluarkan satu produk, diuji cobakan dulu dengan lingkup yang sangat terbatas. Nanti kalau memang sudah oke, baru kemudian bisa di launching secara publik. Nah, itulah yang pendekatan yang menurut saya sangat signifikan, dan diharapkan dengan pendekatan yang seperti itu bisa mempercepat proses perizinan. Tadi Mbak Aisyah juga udah mengatakan kan bahwa proses perizinan kita harapkan paling lama 14 hari kerja sudah kita sampaikan keputusan setuju atau tidak disetujui. Itu antara lain hal-hal yang mungkin saya bisa highlight Bapak Ibu. Dan silakan nanti secara teknis, secara detail bisa didiskusikan dengan teman-teman di sini. Ini Mbak Asia, Mbak Belinda, kemudian ada siapa? Ada Irawan, ada Mbak Lintang, itu teman-teman yang memang menggodok aturan ini jadi tahu betul secara teknisnya seperti apa. Mungkin dari saya itu Mbak Triwidya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu perbankan nanti berdiskusi, bertanya sejelas-jelasnya, jangan sampai ada hal-hal yang mungkin persepsinya nanti beda. Semoga kita bisa melaksanakan ini semua, karena terus terang
dengan mekanisme perizinan yang seperti sekarang ini itu berarti akan merubah bisnis proses kita. Bisnis proses perizinan di Bapak Ibu juga berubah dan bisnis proses di internal OJK juga harus berubah. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.